Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Senin 3 Oktober 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Rumahnya, Rumahmu Juga. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Hagai pasal 1 ayat 4. Bahan bacaan Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2. Setiap manusia memiliki prioritas di dalam hidupnya. Kebutuhan keluarga dan kenyamanan hidup sering merupakan prioritas utama dalam kehidupan seseorang. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan hidup kita sendiri, melainkan kita juga harus peduli akan pekerjaan Tuhan. Hagai ditulis pada zaman Raja Darius pasca pembuangan Israel ke Yerusalem. Allah berbelas kasih kepada umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Mereka bersukacita dan memuji Tuhan atas kebaikannya. Mereka membangun kembali kehidupan mereka. Hagai pasal 1 ayat 14 menulis, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Mereka bercocok tanam, bekerja, dan membangun rumah mereka. Tetapi mereka lupa membangun bait Allah. Rumah Tuhan terbengkalai. Mereka tidak menganggap rumah Tuhan penting dan perlu segera diperbaiki. Melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur mereka supaya mereka segera membangun bait suci dan tidak hanya berfokus pada kehidupan mereka dan melupakan Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 9 menulis, "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup? Kebutuhan keluarga memang adalah sesuatu yang penting, tetapi jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan dan pekerjaan Tuhan dalam gereja. Adakah selama ini kita menolak ajakan pelayanan? Adakah kita menolak ambil bagian mendukung program-program untuk kemajuan gereja? Mari prioritaskan kebutuhan rumah Tuhan. Jangan sampai kita lupa dan hanya berfokus pada diri sendiri, sebab rumah Tuhan adalah rumah kita semua. Refleksi, pikirkan satu hal yang dapat Anda lakukan untuk gereja. Apakah selama ini kita peduli dengan gereja, atau apakah ada hal yang terkecil dalam gereja yang kita abaikan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja, para majelis, hamba Tuhan, dan juga program-program yang memajukan gereja, agar gereja dipersatukan dan boleh maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Power statement: orang yang peduli secara rohani, dia juga akan peduli secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati.